Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa lagi di DSE channelnya belajar tentang elektronik ya. Kali ini saya akan sedikit berbagi, yaitu bagaimana caranya membedakan transistor horizontal atau transistor regulator televisi ya. Di sini ada bodinya, yaitu bodi yang fisiknya besar semua. Yang sebagai contoh ya, ini transistornya copotan, yaitu bekas semua ya, tidak ada yang baru. Nah, di sini ada Panasonic 5C5902 ya, 577 itu sebagai seri atau sebagai produksi saja. Yang kedua ada C5929M53 ya, ini abaikan saja. Yang terpenting adalah C5929. Dan yang ketiga adalah C5802, dan yang keempat adalah D2499. Nah, dari keempat transistor tersebut, ini ada yang horizontal dan ada yang regulator ya. Namun sebelum saya tes terlebih dahulu, ada baiknya saya menjelaskan sedikit ya tentang transistor tersebut berdasarkan pengalaman saya pribadi dan berdasarkan sepengetahuan saya ya. Jadi di sini yang namanya horizontal itu di dalam transistor tersebut yaitu ada rangkaian yang dinamakan damper. Yaitu ada damper itu, bagi seorang teknisi mungkin tidak asing lagi ya. Damper itu apa? Damper itu sejenis semacam dioda ya. Dioda. Jadi di dalam transistor di sini sudah tertanamkan dioda. Itu bagi yang transistor horizontal. Kalau regulator yaitu tanpa damper ya. Jadi kalau misalkan nanti dites bisa kelihatan yang damper yang mana, yang bukan yang mana, berarti nanti baru kelihatan yang regulator yang mana, yang horizontal yang mana. Oke, kali ini saya akan cek ya, saya akan tes. Saya menggunakan AVO analog saja. Saya menggunakan AVO analog seperti ini dengan skala yaitu kalau saya biasanya kali 1K ya. Jadi di sini nah kali 1K ya. Kali 1K. Oke. Saya taruh HP-nya, saya letakkan dulu biar enak ya. Saya tidak memakai tripod, jadi menggunakan seperti ini saja. Mungkin sudah sedikit membantu ya. Nah, di sini AVO-nya akan saya ganjel pakai lakban biar terdeteksi, biar kelihatan ya. Nah, di sini ini begini saja. Oke. Oke. Di sini sudah terlihat ya. Yang pertama yang akan saya cek adalah transistor yang C5902 ya. Nah, ini kabel probenya tidak saya balik ya, yaitu di bagian hitam di bagian mains ya. Seperti ini ya, mains plus ya. Seperti itu tidak saya balik. Biasanya kalau saya menggunakan untuk tes tegangan biasanya saya bolak-balik seperti itu. Oke, yang pertama yaitu adalah transistor Panasonic C5902. Langkah awalnya yaitu adalah menggunakan AVO analog dengan skala kali 1K. Akan saya cek dulu. Saya konsletkan probenya biar pas di bagian angka 0 ya. Oke. Sudah kelihatan seperti itu. Oke. Di sini terletaknya yaitu adalah kakinya dari sebelah sini ya. Dari sebelah sini yaitu adalah basis, kolektor, dan emitor ya. Di bagian kaki basis, probe hitam di kaki basis, probe merah di tengah. Akan berjalan hambatan yaitu sekitar 1,5K ya. Jadi tidak mentok ya. Jadi hambatannya seperti itu. Nah, ini di kaki kolektor. Kalau kita pindah di kaki emitor, loss ya. Jadi di sini ada loss. Berarti ini sudah kelihatan kalau ini adalah transistor
horizontal. Namun belum tentu, bisa saja ini adalah transistor regulator yang sudah mati antara basis dan emitor konslet. Kita cek dengan cara probe kita balik, probe merah kita taruh di basis, probe hitam kita taruh di kolektor. Ya, berarti kalau tidak jalan, ini adalah transistor horizontal ya, transistor horizontal. Sedangkan probe hitam kita taruh di emitor harusnya jalan seperti tadi ya, mentok ya. Nah, berarti ini adalah transistor horizontal. Namun, transistor ini belum bisa dinyatakan hidup sebelum kita balik probenya. Seperti ini. Kita coba probe hitam di kaki emitor ya. Saya balik transistornya di kaki emitor. Ini harus berjalan seperti layaknya basis, kolektor dan emitor. Nah, seperti itu. Berjalan. Kalau dengan emitor berjalannya mentok. Setelah itu kita balik pada probe merah di kaki emitor, probe hitam di kaki kolektor. Harusnya tidak berjalan kalau transistor hidup ya. Berarti transistor masih normal. Di sini jalannya full. Nah, seperti ini. Ini adalah transistor horizontal, yaitu dengan merek Panasonic dengan tipe C5902. Yang kedua adalah langkah yang kedua, transistor C5929. Seperti tadi, awal mula yaitu adalah probe hitam di kaki basis, probe merah di kaki kolektor. Ini menandakan transistor mati ya. Ini transistor mati. Karena apa? Karena di kaki basis saya kasih probe hitam, di kaki kolektor saya kasih probe merah, sudah berjalan loss ya. Seperti ini. Nah, berarti di kesemua kaki ini loss. Berarti ini transistor. Nah, dibolak-balik seperti ini jalan, berarti ini transistor mati ya. Ini transistornya mati. Jadi tidak ketahuan itu regulator atau horizontal, tidak ketahuan ya. Yang ketiga, C5802 ya. 5802 seperti tadi ya. Seperti ini. Basis probe hitam, kolektor probe merah. Berjalan 1,2 atau 1,3K. Berarti menandakan transistor ini masih dalam keadaan hidup. Probe merah kita pindah di kaki emitor 1,2 atau 1,3. Kita balik, probe merah di kaki basis, probe hitam di kaki kolektor, tidak berjalan. Probe hitam di kaki emitor tidak berjalan. Berarti ini menandakan transistor masih hidup, tetapi belum 100%. Kita balik posisinya. Emitor kita probe hitam di emitor, probe merah di kaki kolektor tidak berjalan, probe merah di kaki basis tidak berjalan. Berarti hampir 100% transistor masih hidup ya. Probe merah di kaki emitor, probe hitam di kaki kolektor tidak berjalan, berarti masih hidup. Ini berjalan 1,2 karena probe hitam di basis, probe merah di emitor. Oke, berarti transistor ini masih hidup, yaitu adalah transistor regulator. Kenapa bisa dibilang regulator? Karena di dalam tidak ada damper yang dari emitor ke kolektor ya. Jadi tidak ada dampernya di sini. Kalau misalkan horizontal harusnya ada damper. Saat emitor probe hitam, kolektor probe merah harusnya berjalan selayaknya 1, sekian kilo. Tetapi ini tidak berjalan, berarti ini adalah transistor regulator dan dinyatakan masih hidup. Oke, lanjut transistor yang keempat yaitu adalah D2499. Probe hitam di kaki basis, probe merah di kaki kolektor.
berjalan 1,2. Probe merah kita pindah ke kaki emitor, loss. Berarti bisa dibilang ini hampir saja transistor horizontal. Namun belum tentu, karena hal seperti ini bisa dibilang transistor regulator yang mati ya. Lalu kita balik dengan cara seperti ini. Probe merah di kaki basis, probe hitam di kaki kolektor, tidak berjalan. Ini berjalan loss. Kita balik transistornya, tidak berjalan, berjalan loss. Emitor, probe hitam, kolektor, probe merah, berarti berjalan. Ini menandakan damper ya, ada dampernya, berarti ini adalah transistor horizontal. Oke, seperti itu. Oke, berarti transistor ini tadi yaitu adalah Panasonic 5902, ya ini adalah transistor horizontal. Sedangkan C5929 ini transistor sudah mati yang tidak diketahui jenisnya ya. Yang C5802 ini adalah regulator, sedangkan yang D2499 ini adalah horizontal. Nah, cara tesnya antara transistor mati, transistor hidup, dan transistor regulator atau horizontal, caranya seperti itu tadi. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat ya bagi sahabat-sahabat teknisi yang sedang belajar. Yang sudah master abaikan saja ya, ini adalah hanya untuk yang masih tahap belajar saja. Oke, jangan lupa klik subscribe, lonceng, dan komen ya untuk kemajuan channel saya. Oke, salam dari DSE Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.